Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cah Brebes. Di video kali ini kita akan melanjutkan bab hukum bacaan mim sukun yang ketiga, yaitu idhar syafawi. Tapi seperti biasa, sebelum melanjutkan materi belajarnya, kami ingatkan kembali untuk klik subscribe terlebih dahulu untuk membantu agar channel ini bisa berkembang. Oke, langsung saja ke pokok materi. Di video kali ini kita akan membahas hukum bacaan idhar syafawi. Ya. Idhar syafawi terjadi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan mim. Huruf-huruf idhar syafawi yaitu alif, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ro, za, sin, shin, shod, dod, to, zo, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, wawu, ha, dan ya. Jadi semua huruf-huruf hijaiyah adalah huruf-huruf dari bacaan idhar syafawi kecuali huruf mim dan huruf ba, ya. Jadi apabila ada mim sukun bertemu dengan semua huruf hijaiyah kecuali huruf ba dan mim, itu hukum bacanya adalah idhar syafawi. Cara membacanya yaitu dengan membaca jelas mim sukun tanpa mendengung, tanpa samar-samar, dan dibaca dengan cepat tanpa menahan bacaan. Ya. Contoh bacaan idhar syafawi di sini ada yang pertama, alam taro kaifa. Ya. Bagaimana penjelasannya? Yaitu ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, di mana ta ini adalah salah satu daripada huruf idhar syafawi juga. Ya. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya yaitu huruf mim sukun di sini dibaca dengan jelas. Ya. Tanpa ada samar-samar, tanpa ada mendengung, dan tanpa ditahan bacaannya. Jadi dibaca cepat, ya. Jadi cara membacanya alam taro kaifa, ya. Mim sukun di sini kita baca dengan jelas, terang, dan cepat tanpa ditahan. Ya, jadi saya ulangi. Cara membacanya itu alam taro kaifa. Ya, sebab mim sukun bertemu dengan huruf ta adalah hukum bacaan idhar syafawi. Cara membacanya yaitu mim sukun di sini dibaca dengan cepat dan dibaca dengan jelas atau terang, tanpa samar-samar, tanpa mendengung, dan tanpa ditahan. Jadi dibaca alam taro kaifa, ya. Dan contoh yang kedua di sini ada alam nashrah, ya. Adalah contoh hukum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf nun, ya. Saya ulangi, mim sukun bertemu dengan huruf nun. Cara membacanya yaitu huruf mim sukun di sini dibaca dengan jelas atau terang. Tidak samar-samar, tidak mendengung, dan tidak ditahan, tapi juga dibaca dengan cepat. Jadi cara membacanya alam nashrah, ya, jelas mim sukun di sini dan cepat dilanjutkan dengan bacaan berikutnya. Jadi saya ulangi. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf nun adalah contoh bacaan idhar syafawi. Cara membacanya itu huruf mim sukun di sini dibaca dengan jelas dan terang. Ya, jadi dibaca alam nashrah, ya, tidak ditahan. Dan contoh yang ketiga di sini ada am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Ini adalah juga contoh hukum bacaan idhar syafawi, di mana di sini di kalimat pertama ada mim sukun bertemu dengan lam, ya, pada lafaz am lam, ya. Mim sukun bertemu dengan huruf lam.
adalah contoh bacaan idhar syafawi. Huruf mim sukun di sini dibaca dengan jelas dan cepat. Dilanjutkan kepada bacaan yang berikutnya. Ya, jadi dibaca lam ya. Yang kedua di sini juga ada mim sukun bertemu dengan huruf ta ya pada lafaz lam tungzirhum ya. Jadi mim sukun di sini juga dibaca dengan jelas atau terang, tanpa ditahan, tanpa ada samar-samar dan tanpa mendengung, tapi dibaca dengan jelas dan cepat. Lam tungzirhum ya. Dan di sini di kalimat ketiga juga ada huruf mim sukun bertemu dengan huruf lam. Maka ini juga adalah contoh hukum bacaan idhar syafawi. Cara membacanya juga sama, huruf mim sukun di sini dibaca dengan jelas atau terang, serta dibaca cepat. Jadi, kita baca dari awal, cara membacanya yaitu am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, jadi semua mim sukun di sini dan di sini semua dibaca dengan jelas atau terang dan dibaca dengan cepat tanpa ditahan ya. Jadi saya ulangi sekali lagi cara membacanya. Am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Dan contoh yang ketiga di sini ada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, kita bahas satu persatu, bedah satu persatu di mana saja hukum bacaan idhar syafawinya. Ya, yang kita lihat di sini di lafaz qulubihim wa ala ya, di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Maka di sini adalah hukum bacaan idhar syafawi sebab mim sukun bertemu dengan huruf wawu. Maka cara membacanya yaitu dengan dibaca jelas atau terang huruf mim sukun di sini serta dibaca cepat, tidak menahan bacaan ya. Jadi saya ulangi cara membacanya. Qulubihim wa ala ya. Jelas mim sukun di sini. Dan juga di sini ada di lafaz absarihim ghishawatun ya. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ghin, di mana huruf ghin ini adalah salah satu daripada huruf-huruf idhar syafawi. Maka di sini adalah hukum bacaan idhar syafawi. Cara membacanya seperti tadi, yaitu mim sukun di sini dibaca dengan jelas atau terang, serta tidak ditahan ya, tidak ada samar-samar, tidak ada mendengung, tapi langsung dilanjutkan kepada lafaz berikutnya. Jadi dibaca absarihim ghishawah ya. Dan juga di sini di lafaz walahum adzabun ya. Di sini ada mim sukun bertemu dengan huruf ain. Ya, maka ini juga adalah hukum bacaan idhar syafawi. Cara membacanya seperti tadi. Huruf mim sukun di sini dibaca dengan jelas atau terang ya, dan langsung dilanjutkan pada lafaz berikutnya. Jadi saya ulangi dari awal cara membacanya yaitu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ya, waqaf ya di sini. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Ya, semua huruf mim sukun di sini dibaca dengan idhar syafawi atau dibaca dengan jelas atau terang. Ya. Nah, demikian tadi penjelasan dan beberapa contoh hukum bacaan idhar syafawi.
Jika ada penjelasan yang kurang dimengerti, silakan tanyakan pada kolom komentar. Untuk contoh-contoh yang lain, silakan teman-teman cari sendiri ketika membaca Al-Quran untuk belajar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.